Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku seorang manusia yang sehat akal dan pikiran, kita selalu ingin beruntung dan kita sangat takut kalau berada dalam kelompok orang yang merugi. Sekaitan dengan ini ada satu falsafah kehidupan yang selalu menghiasi kehidupan kita. Jangan kita sampai terjebak dengan pepatah minyak abih sambat alamat. Ada satu kisah, dan kisah itu sangat baik untuk kita ambil pelajaran di dalam. Tempo dulu ada seorang yang bernama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini hampir separuh kehidupannya sibuk diisi dengan amal soleh. Ada dua sholat yang tidak pernah absen Abu Hisham. Pertama sholat duha, tidak saja 2 rakaat, kadang sampai 12 rakaat. Dan terlebih lagi sholat malam, di mana kita tahu bahwa sholat malam itu adalah sholat yang sangat memiliki efek yang sangat kuat terhadap kehidupan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholatul laili kutiba alayya wa sunatul lakum. Sholat malam itu wajib bagi saya dan sunat bagi kalian. Ada yang coba menelusuri betapa banyak hal dihadapi oleh Nabi dalam kehidupan, rintangan, tantangan, tapi Nabi selalu tabah menghadapi semua itu. Setapak pun Nabi tidak pernah mundur di dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Akhrajahum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap kepada terang. Nah, ternyata di antara yang menjadikan Nabi kuat di dalam menghadapi segala godaan, segala tantangan dan rintangan itu, karena Nabi tiap malam sholat malam. Nah, Abu bin Hisham ini juga demikian, tidak pernah berhenti sholat setiap malam. Nah, kalau sudah saya sebutkan sholat duha sunat tidak pernah berhenti, sholat malam sunat tidak pernah berhenti, apalagi sholat wajib, ditambah dengan ibadah-ibadah sholat yang lain, apakah sholat rawatib dan sholat yang lain. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian, pada satu waktu, di waktu Abu bin Hisham ini mau mengambil wudhu di sumurnya, itu di bibir sumur ada satu sosok manusia, tapi agak lain bentuknya, pakaiannya putih-putih, lalu mengamati Abu bin Hisham ini ngambil wudhu. Nah, setelah selesai berwudhu, Abu Hisham bertanya, "Wahai hamba Allah, kamu siapa?" Sosok ini menjawab, "Saya adalah malaikat." "Oh, kamu malaikat?" "Iya, saya malaikat. Sengaja diutus oleh Allah ke tempat ini." "Nah, kamu diutus dalam rangka apa?" "Saya diutus oleh Allah dalam rangka mengamati dan mencatat orang-orang yang sangat mencintai Allah." Ketika malaikat ini menyebut, "Saya sengaja datang mencatat orang-orang yang mencintai Allah," Abu bin Hisham tergetar hatinya. Mudah-mudahan saya masuk di antara orang itu. Kalau tidak, kenapa malaikat menemui saya? Abu Hisham melihat bahwa di tangan malaikat ini atau sosok itu ada buku tebal. Ia sangat tabahnya buku itu. Kemudian Abu bin Hisham bertanya, "Itu yang ada di tanganmu itu kitab apa?" "Nah, itulah Tuhan. Ini adalah buku, di dalamnya adalah catatan nama-nama orang yang mencintai Allah." "Oh begitu?" "Iya." Hisham bertanya, "Ada enggak nama saya di dalam?" Di mana dia sangat berkeyakinan di dalam buku itu ada namanya. Kenapa tidak? Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah berhenti sholat malam, tidak pernah berhenti sholat duha, dan amal-amal ibadah sholat yang lain. "Coba lihat, mudah-mudahan nama saya ada di dalam." Maka malaikat itu pun membuka buku, membuka kitab tersebut dan melihat per lembar. Lama menunggunya.
Ternyata, wahai Tuhan, nama Tuhan tidak ada di sini. Coba kau ulang sekali lagi. Saya yakin nama saya ada di situ. Saya sudah beribadah bertahun-tahun, masakan nama saya nggak ada di situ. Diulang lagi. Ternyata memang tidak ada namanya. Nama kamu tidak ada di sini. Maka di waktu itu malaikat pun turun, pergi ke tempat yang agak lapang, terjadi perdebatan. Wahai malaikat, kira-kira menurut pendapat kamu, kenapa nama saya nggak ada dalam catatan itu? Itu kan catatan orang-orang yang mencintai Allah. Sudah separuh hidup saya, lebih separuh hidup saya kerahkan untuk beribadah kepada Allah, siang dan malam. Apakah itu tidak satu bukti bahwa saya adalah orang yang mencintai Allah? Malaikat menjawab, ya saya hanya melaksanakan perintah. Saya bukan tidak tahu kau sholat tiap malam. Saya bukan tidak tahu kau sholat duha. Saya bukan tidak tahu kau banyak sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi saya tidak pernah disuruh, diperintah menulis namamu dalam kitab ini. Mendengarkan ungkapan malaikat yang sefulgar itu, maka Abu bin Hisam pun jatuh, terpentir, dan pingsan. Bapak dan Ibu hadirin, setelah siuman, Abu Hisam dengan air mata yang membasahi pipinya bertanya, malaikat, tolong jelaskan kepada saya, ba mangko minyak abih sambah tak lama. Saya sudah beribadah sekian banyak, baik siang maupun malam, kok nama saya tidak tulis di situ? Barulah waktu itu malaikat menyampaikan, sebenarnya wahai Hisam, kamu tidak sadar ada 3 kelakuanmu yang mengakibatkan namamu tak berhak ditulis di sini. Ah, sudah, nanti gue selesai ngaji. Yang pertama, kau benar sudah sholat siang dan malam, tapi kau sholat itu belum betul-betul lillahi ta'ala, tapi karena ria. Sholat siang karena ria, sholat malam karena ria. Hisam mendebat, apa bukti saya ria? Saya tidak banyak punya bukti, tapi sebentar ini sudah ada buktinya. Coba apa buktinya? Saya tahu ketika saya menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang dipenuhi dengan catatan nama-nama orang yang mencintai Allah, kau berharap namamu tertulis di sini. Kepada kita semua yang hadir di masjid ini, Muhammad Nur, tidak terkecuali Bapak dan Ibu termasuk saya sendiri, kita hanya tinggal wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kita sudah terhindar dari penyakit ria ini? Nah Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam Islam, memang banyak karakter ibadah itu gampang ditulari ria. Apalagi sholat yang barusan disebut. Karena sholat itu ketika kita kerjakan, pertama kita berwudu. Berwudu perlu air. Kadang air disediakan oleh orang. Berwudu di dekat orang. Apakah wudu kita sudah betul-betul lillahi ta'ala? Bapak Ibu hadirin sekalian, wudu itu saja sudah bisa menjadi kriteria. Ada wudu yang sempurna, ada wudu yang menengah, ada wudu yang acak-acakan saja. Jelas-jelas agama menyebutkan bahwa sunat menigakalikan. Cuci mukanya apakah sudah sempurna? Cuci tangannya dan seluruh anggota wudu yang lain apakah sudah sempurna? Ketika kita berwudu, kita adalah khusyuk. Kenapa? Karena pada hakikatnya berwudu itu bukan hanya mencuci anggota, tapi sesungguhnya adalah mencuci yang di dalam, membersih yang di dalam. Kalau hanya untuk membersihkan yang di luar, setelah kita mandi pakai sabun 3 kali disabun, kok masih berwudu? Jadi ketika kita mencuci tangan, ada satu harapan. Mudah-mudahan dosa yang menempel di tangan ini gugur bersama dengan gugurnya air. Ketika kita mencuci muka, dosa-dosa muka yang termaktub pada mata, mata hidung, pada telinga juga gugur beserta dengan gugurnya air wudu. Oleh karena itu mengendaki khusyuk yang bukan main. Nah, saya tidak sedang menuduh Bapak dan Ibu, makanya tidak pas wudu sambil mau tah. Jadi barang kau juga awak berdua aja, itu tidak pas. Itu wudu.
Apalagi kita melangkah kepada sholat. Ada dua jenis sholat. Sholat sendirian, sholat jamaah. Mari kita bertanya kepada diri kita, mana yang lebih sempurna sholat kita? Sendiriankah, jamaahkah? Kalau pahalanya 27 kali lipat jamaah. Tapi untuk menguji kekhusyukan kita, biasanya orang yang sholatnya khusyuk, itu sholat sendiriannya lebih lama ketimbang jamaah. Sholat sendiriannya lebih sempurna ketimbang jamaah. Kenapa? Karena kalau sholat jamaah ditentukan oleh imam. Kita boleh ruku kalau imam sudah ruku. Kita baru sujud kalau imam sudah sujud. Artinya sholat kita itu akan berhenti dan akan stop selesai sesama dengan selesainya imam. Dan seluruh jamaah kiri dan kanan kita, teman-teman kita. Makanya Rasulullah kalau sholat sendirian lebih lama siapnya ketimbang sholat jamaah. Saya tidak mau bertanya kepada bapak dan ibu. Kalaupun bertanya nggak usah dijawab. Sholat seorang awak mana lamu sudah dia sholat jamaah. Awak menjawab seorang. Nah itu perlu kita pertanyakan. Nah kita khawatir. Jangan-jangan sholat yang sudah kita lakukan sama nasibnya dengan sholat Hisam tadi. Abu bin Hisam. Jadi kita sudah sholat, ternyata sholat kita penuh dengan ria. Kalaupun tidak 100% ria, tapi ada percikan-percikan ria. Kenapa? Kenapa pas kita sholat, Allahu Akbar, kita sendirian. Ada orang di belakang. Kok berdirinya lebih dibetulkan? Lo tadi meren yang saya, itu dibetulkan. Kan terpengaruh sama orang banyak. Ini kata malaikat kelakuanmu yang pertama. Jarang sekali kau beribadah ikhlas murni karena Allah, tapi banyak karena ria. Walaupun kau sudah sholat berpuluh-puluh tahun siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa Hisam, meskipun kamu sudah rajin sholat, berbagai macam sholat, baik wajib apalagi sunat, kau sudah kerjakan sebanyak-banyaknya, namun kau tidak peduli dengan kegiatan sosial ukhuwah kemasyarakatan umat Islam. Syiar Islam kau tidak peduli. Jadi Bapak dan Ibu hadirin, itu sama dengan kita melaksanakan amal ibadah yang lain. Kegiatan-kegiatan sosial keislaman. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sedang kita kerjakan ini kan sunat ini. Yang tak datang tak berdosa dia. Tapi hadir mendengarkan ceramah, meramaikan masjid dan musala, ikut menyemarakkan Ramadan, ikut menyemarakkan acara-acara peringatan, termasuklah khatam Al-Quran dan acara-acara peringatan lain yang sifatnya keagamaan. Itulah acara sosial keagamaan yang ternyata itu juga merupakan perangkat apakah kita orang yang mencintai Allah apa tidak. Kenapa? Karena kenyataannya Bapak dan Ibu, ada orang yang begitu, sholatnya rajin, taatnya bukan main, tapi dengan kegiatan sosial keagamaan dia nggak peduli. Khatam Quran orangnya nggak tiba. Ada pengajian di masjid seperti ini, dia datang pas sholat saja, dia taat sholatnya, tapi tidak peduli dengan kegiatan sosial. Jadi pengurus masjid ditunjuk nggak mau. Yang terpikir apa? Payah-payah saya gaji nggak aja, kan ke situ lah ini kan sudahnya. Jadi tak dia luangkan waktu sedikit pun untuk kepentingan orang banyak. Wa man lam yahtum bi ambil muslimin falaisa minna. Itu Nabi kita bilang. Siapa-siapa yang di tengah-tengah kehidupan tidak mementingkan, tidak mempedulikan kepentingan bersama, bukan umat saya. Hari baik, bulan baik, akan masuk puasa, mari kita berasiakan masjid je musala. Orang datang ni enggak. Karena dia tahu kalaupun tak datang, tak dihukum, tak di segala macam kan. Kegiatan-kegiatan sosial dia tidak ikuti sama sekali. Bahkan sampai-sampai ada sakit hendaknya jaliah, ada mati hendaknya janggut. Bertakziah dia tidak pergi. Tapi dia rajin sholat, rajin berzikir, baca Qurannya bukan main. Maka mengakibatkan namanya tidak tertulis di dalam kitab. Itu yang kedua. Tinggal muka diri wale. Akan situ. Jadi jangan tidak peduli dengan kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, masjid kan sudah dekat nih ke rumah kita. Hadiri apa yang dilakukan di sini. Ya itu kan cuma kegiatan bersama, tidak hadir pun saya akan tetap langsung. Rupanya itu termasuk yang dicatat dalam agama kita. Gitu. Jadi kita hadiri. Hadir kita itu memberikan kontribusi sebagai satu indikasi bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang seperti ini. Indah nampak-nampak. Kok karami-rami lah, kok kapai-pai lah, kok toroyong lah, kok nyanguk lah, kok kebalik lah. Tidak apa itu. Tidak ikut, tidak mau saja, tidak ngeh saja dengan kegiatan sosial. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini dia. Kamu makanya tidak tercatat sebagai orang mencintai Allah.
karena kamu tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin. Kamu tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin. Kamu sibuk dengan ibadah sholat saja. Siang dan malam. Anak yatim kau biarkan saja. Orang miskin kau biarkan saja. Bapak dan ibu hadirin sekalian, kita fokus kepada anak yatim dulu. Bentar ini sebutkan anak yatim. Sehendaknya kita sebagai umat Islam, apabila melihat, apabila mendengar, membaca sekaitan dengan anak yatim, yang teringat oleh kita adalah Rasulullah. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu kita bisa lampiaskan melalui kecintaan kepada anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah ke permukaan bumi sebagai seorang yatim. Satu kali Nabi pergi sholat Idul Adha, di tengah jalan bertemu 5 orang anak. Main-main anak itu, tapi ada satu orang yang duduk saja di pinggir jalan. Nabi mendekati anak itu, "Wahai anak, kenapa kau duduk saja? Sementara teman-temanmu lari-lari, main-main, ketawa-ketawa." "Wahai ayah, teman-temanku bisa ketawa, bisa lari-lari, bergembira ria. Saya nggak bisa, ayah. Kenapa? Karena saya nggak punya orang tua lagi." Bapak dan ibu, anak yang tumbuh, yang lahir, dia bukan saja mengharapkan ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum, tapi ada satu lagi yang sangat mahal harganya, kasih sayang. Kasih sayang hanya bisa diberikan oleh orang yang pernah melahirkannya. Ibu-ibu yang hadir saya tanya, kita punya anak cacat, kemudian ibu yang satu lagi punya anak lengkap, seumur dengan anak kita, maukah kita ditukar anak itu? Nah, mau. Anak awak butuh, anaknya tidak butuh dah, tukar lah, kau lina rancak kau, maukah kita tukar? Kenapa kita tetap cinta sama yang buta? Kenapa kita tetap cinta sama yang buta? Kita pelihara yang buta. Kenapa? Karena itu adalah ungkapan dari kasih sayang. Itu kasih sayang. Makhluk hidup yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di alam ini, semuanya punya rasa sayang kepada anaknya. Walaupun anak itu cacat, bahkan ada anak orang yang anak sarugo namanya dewa itu. Mulai dari lahir sampai umur-umurnya lanjut, dia tetap idiot. Tapi dia tetap pelihara, dia tetap kasih makan. Itu namanya kasih sayang. Nah, anak yatim, orang yang akan berikan kasih sayang ini tidak ada lagi. Lalu siapa yang ngambil alih kasih sayang itu? Ya kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Dan Allah memerintahkan kepada kita dalam hal yang dibikin. Ara'aita allazi yukadzibu biddin? Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Apa artinya mendustakan agama? Nah, balik dengan pengertian yang tadi Bapak Ibu. La sholatalah, tidak ada solat baginya walaupun dia sudah solat. La shamalah, tidak ada puasa baginya walaupun dia sudah berpuasa. Bahkan la hajjatalah, tidak ada haji baginya walaupun dia sudah berpuluh kali naik haji. Kenapa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, karena tidak mempedulikan anak yatim. Jadi sama dengan yang tadi. Abu bin Hisam sudah beribadah siang dan malam, tapi ibadahnya nggak ada, nggak ditulis. Kenapa? Anak yatim nggak dipedulikan. Saya bergembira anak yatim tadi dipedulikan, dan mungkin ini dijadikan sebagai momen. Janganlah anak yatim itu hanya diperhatikan di Ramadan saja, tapi sepanjang waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waliyahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Sama saja Bapak Ibu. Sebenarnya anak yatim yang menjadi lokus makanya kita harus bantu, karena nggak ada yang ngasih makan juga. Nah, yang satu lagi, karena orang-orang miskin tidak boleh tidak kita pedulikan. Bijaksana betul Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yatim itu dia anak, dari anak dia akan tumbuh jadi besar. Kadang dia sudah lepas dari posisi anak. Orang tidak akan disebut lagi anak kalau sudah balik berakal. Kalau tidak ada batas anak yatim, tentu awak nandam saji kalau anak yatim sadonya bahan. Itu jadinya lah. Jadi batasnya adalah balik berakal. Balik berakal itu kan umur SMA atau umur SMP baru itu. Dia masih butuh bantuan, masih butuh perhatian, seperti yang sudah didata itu.
Akan gitu. Nah, kita masih tetap namakan anak yatim lah. Sebenarnya kalau sudah balik berakal, nggak ada yatim lagi. Tapi apa? Peluang yang kedua. Jadi status sudah berbeda, bantuan tetap sama-sama wajib diberikan. Dia orang miskin jatuhnya lagi. Jadi sama saja. Sama saja. Nah, oleh karena dia masih butuh, biasanya kita masih tetap pakai istilah anak yatim sampai dia betul-betul bisa mandiri. Sebenarnya batasnya adalah balik berakal. Sama saja. Allah menyandingkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi Bapak Ibu hadirin, apa kata malaikat tadi? Hisam, kau sibuk beribadah, sibuk siang malam beribadah, tapi orang tak makan di sekelilingmu, orang miskin dan anak yatim, kau biarkan saja. Nah, maka salah satu item di samping kita tadi sudah kumpulkan, besok kabarnya akan dibagikan, kan ada satu lagi yang betul-betul setiap kita kena, dan itu wajib hukumnya, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah yang menjadi lokusnya yang itu. Zakatul fitrah tuhratul lis-shaim wa tuhmatul lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya terangkan. Tanggal 1 Syawal nggak boleh ada yang menangis. Jadi awak nanti nggak siko kalau ada orang miskin menangis tanggal 1 Syawal bodoh suak saduin. Nah, kenapa orang menangis 1 Syawal? Biasanya orang akan menangis kalau pari kosong. Banyak kagalak, galang-galang kok galak lo dalam. Banyak kagalak, galang-galang kok peculari dalam. Makanya pada awalnya zakat fitrah berikan kepadanya makanan pokok atau bareh yang bisa dimasak pagi itu. Agar dia tidak sedih, agar dia juga bergembira sama dengan yang lain. Itu yang pada awalnya adalah seperti itu. Makanya waktu yang paling afdal memberikan zakat fitrah itu adalah pagi menjelang orang sholat. Karena pada awalnya adalah makanan pokok itu. Sehingga kalau dibagikan pagi itu pas untuk hari itu masak. Tapi dengan pergeseran waktu dan kondisi yang berubah dari zaman ke zaman, masuk ke masuk, ternyata orang-orang miskin kalau sekadar nangka dimasak pagi itu lagi, cuma nanda ada pagi itu baju, nanda ada pagi itu pistol lagi, kan itu. Maka ulama bersepakat boleh membayar zakat fitrah itu dengan qimah, dengan nilai harta, dengan nilai pitih, supaya bisa jadi baju. Kalau tadi afdolnya adalah pagi itu kena mau dimasak, kalau pitih tidak bagi afdolnya lera. Tapi berikan kepada dia sehingga masih ada ruang waktu untuk membeli baju. Kalau pagi itu dia kemarin beli baju leh toko le tutup, akhirnya baju ayahnya juga jadinya, serawawah aja ayahnya jadinya. Nah, jadi zakat fitrah itulah aghnuhum hazal yaum. Buatlah orang miskin itu juga ketawa kelihatan giginya 1 Syawal. Coba on ke diri Pak. Urang galak-galak, bakaja-kaja anaknya, rumah wa kunci pagi itu, barasoit. Duduk salah di rumah ya nak, malu anak orang bajunya rancak-rancak, anak awak baju ndak ada. Nah, kita berikan zakat fitrah 2 hari sebelum itu, sehingga yang pada awalnya mau rencana mengunci pintu, lay dibuka di rumahnya, pada kadang paluat. Nah, itu betul sebenarnya. Jadi kini disabui terkaitan juga kaji malam kini pas waktunya, karena malam kini kita lah masuk malam nangka 22, puasa lah 22 besok. Jadi dia bisa berpikir ke arah itu, jangan terlalu telat memberikannya kalau ditukar dengan uang. Dan kelihatannya untuk hari ini afdal uang, sehingga dia bisa dijadikannya baju, dijadikannya yang lain, kebutuhan-kebutuhan lain, sehingga nyaris tanggal 1 Syawal itu, Aidil Fitri itu, semuanya sama-sama dapat bergembira bersama-sama dengan kita. Itulah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ceramah kita pada kesempatan ini dari Payakumbuh ke Kato Panjang, dari Baso ke Biaro. Tidak boleh mengaji terlalu panjang karena besok 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.